Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Dalam pandangan ulama kritikus hadis, riwayat ini lemah, bahkan palsu. Hal ini disebabkan sebagian besar rawinya tidak kredibel, tidak memenuhi syarat sebagai periwayat hadis maqbul, sebagaimana paparan berikut ini. Sanad pertama, Abu Umar adalah seorang perawi yang majhul al-hal atau tidak terlacak identitasnya. Dari sekian banyak murid Abdullah bin Lu'ay, tidak satu pun yang bernama Abu Umar. Tahzib, At-Tahzib 4-135. Sanad kedua, Abdullah bin Luhai'ah al-Hadrami. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ia pernah menjabat sebagai qadi di Mesir, faqih. Hafalannya kacau setelah kitab-kitabnya terbakar. Periwayatan Ibnu al-Mubarak dan Ibnu Wahab darinya dianggap yang paling kuat dibandingkan dari yang lainnya. Menurut Al-Jurjani, hadisnya sebelum ia pikun memadai untuk ditulis. Yahya bin Ma'in menyampaikan beberapa komentar yang berbeda-beda. Hadis yang disampaikan sebelum rumahnya terbakar memadai untuk ditulis. Pernah juga mengatakan hadisnya lemah dan tidak patut dijadikan hujah. Juga pernah mengatakan ia sikoh, tidak pernah pikun sepanjang hayatnya. Tahzib At-Tahzib 4-135. Sanad ketiga, Abdul Wahab bin Husain adalah seorang perawi yang majhul al-hal atau tidak terlacak identitasnya. Dari sekian banyak guru Abdullah bin Luhai'ah, tidak ada yang bernama Abdul Wahab bin Husain. Tahzib At-Tahzib 4-134. Sanad keempat, Muhammad bin Sabit al-Bunani. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sabit bin Aslam al-Bunani. Menurut Abu Hatim al-Razi, ia suka meriwayatkan hadis-hadis munkar. Hadis-hadisnya boleh dikoleksi, tapi tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Menurut Abu Dawud As-Sijistami, ia sebagai periwayat yang lemah. Menurut An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, dan Ibnu Hajar al-Asqalani, ia adalah seorang periwayat yang lemah. Menurut Imam Al-Bukhari, ia memiliki koleksi hadis yang aneh-aneh yang patut untuk ditolak. Tahzib At-Tahzib 6-170. Sanad kelima, Abu Muhammad Sabit bin Aslam al-Bunani. Menurut Al-Jurjani, ia adalah seorang periwayat yang siqoh dan terpercaya. Generasi tabi'in dari Basrah, ahli ibadah, zahid dan penghafal hadis. Mengkoleksi sabda Nabi dari para pemuka hadis yang terpercaya, diantaranya Hamad bin Salamah, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Al-Hakim, An-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya menilai sebagai sosok yang terpercaya, sikoh, serta ahli ibadah yang zahid. Tahzib At-Tahzib 1-512. Sanad ke-6 adalah Al-Haris Al-Hamdani. Nama lengkapnya adalah Abu Zuhari Al-Haris bin Abdillah Al-Awar Al-Kufi Al-Hamdani.
menurut Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Bakar bin Iyasi, Zuhair bin Harb An-Nasai, Zuhair bin Muawiyah Al-Jufi, dan Ali Al-Madini bahwa Al-Haris Al-Hamdani adalah seorang perawi yang dusta. Amir bin Surahbil berkata, "Demi Allah, ia adalah seorang pendusta." Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Al-Haris Al-Hamdani tertuduh sebagai Rafidi dan hadisnya lemah. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Al-Haris Al-Hamdani hadisnya lemah, namun sikoh untuk hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Selain Nuaim bin Hamad atau Rami juga meriwayatkan hadis yang serupa, melewati jalur Abdul Wahab Ad-Dahab, Ismail bin Iyasir Al-Auza'i, Abdah bin Lubabah, Fairuz Ad-Dailami. Mu'jam Al-Kabir 18-332-853. Menurut Al-Albani, ini adalah riwayat palsu karena Abdul Wahab Ad-Dahab adalah seorang pendusta dan Abdul bin Lubabah tidak pernah bertemu dengan Fairuz Ad-Dailami. Dari sisi kritik sanad riwayat yang demikian adalah mursal sehingga tidak tentik. As-Silsilah Ad-Da'ifah nomor 6178. Dalam Ad-Du'afa Al-Kabir karya Al-Ukaili disebutkan ada riwayat serupa yang melewati jalur Ali bin Sa'id bin Daud Al-Zaidi, Ali bin Hussein Al-Musili, Ubaisah bin Abi Saghirah Al-Hamdani, Al-Auza'i, Abdul Wahid bin Qais, Abi Hurairah. Ini adalah hadis palsu yang tidak memiliki pijakan orang sikoh. Dengan demikian, disimpulkan bahwa soal hadis huru hara di pertengahan Ramadan adalah sebuah hadis yang palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah agama.